Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini adalah kajian perdana tentang buku ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya ya. Tentunya saya menulis buku ini asalnya karena saya melihat sebagian sunnah-sunnah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yang padahal sunnah-sunnah tersebut dijelaskan dalam ajaran mazhab Al-Imam Syafi'i dalam buku-buku mereka ya. Kemudian juga yang menyedihkan terkadang sebagian sunnah-sunnah tersebut dijadikan bahan olok-olokan oleh sebagian orang-orang yang mengaku bermadzhab Al-Imam Syafi'i. Oleh karena kita perlu mengenal tentang bagaimana mazhab Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan, kita bandingkan dengan praktek sebagian saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Kita berharap dengan menjelaskan hal ini mereka bisa kembali kepada ajaran mazhab Al-Imam Syafi'i yang sesungguhnya yang termaktub dalam literatur kitab-kitab Syafi'iyah. Sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut ya, saya sebutkan ada sekitar 22 permasalahan ya. Yang pertama tentang masalah jenggot, yang kedua permasalahan cadar, yang ketiga tentang haramnya musik, yang keempat tentang haramnya rokok, yang kelima tentang tercelanya fanatik mazhab, yang keenam tentang larangan mengagungkan kuburan, yang ketujuh tentang bid'ahnya ritual tahlilan, yang kedelapan tentang Allah di atas langit, yang kesembilan mengenai permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran, yang ke-10 tercelanya akidah Syiah, yang ke-11 haramnya ilmu filsafat tentang ketuhanan, yang ke-12 menundukkan akal di bawah wahyu, yang ke-13 Al-Quran adalah kalamullah, yang ke-14 haramnya ngalap berkah yang tidak syar'i, ke-15 haramnya membeli selamat hari raya kepada non-muslim, yang ke-16 celaan terhadap sufi ekstrim, 17 pengingkaran terhadap wali gadungan, 18 fenomena wali majdzub, 19 permasalahan Nur Muhammad, ke-20 tidak menjadikan mimpi sebagai dalil, 21 fenomena salat kilat tarawih, ke-22 permasalahan status orang tua Nabi. Ini 22 permasalahan yang saya bahas dalam buku ini ya, semoga menambah wawasan bagi ikhwan-ikhwan dan akhwat sekalian. Sebelum kita masuk pada permasalahan pertama tentang masalah sunnahnya jenggot ya, kita membahas tentang biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau adalah salah satu dari 4 imam madhab yang tersohor ya. Yang pertama yang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala adalah imam madhab dari 4 madhab yang paling tua. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, baru kemudian yaitu Al-Imam Malik bin Anas, kemudian Al-Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Sebenarnya para ulama yang selevel dengan mereka banyak ya. Bahkan dahulu pendapat-pendapat selain empat imam ini, pendapat-pendapat yang lain juga diperhitungkan. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, kemudian misalnya Abu Thawr ya, kemudian misalnya Ishaq bin Rahawai ya. Yaitu sebagian ulama-ulama yang pendapat mereka selevel dengan 4 imam mazhab ini. Akan tapi yang masyhur dari para ulama yang ilmunya sampai berlanjut sampai sekarang adalah 4 imam mazhab ini. Ya, Allah memberikan anugerah kepada mereka memiliki murid-murid yang meneruskan ajaran mereka. Sehingga akhirnya ajaran-ajaran 4 mazhab ini tersusun dengan rapi, teratur ya. Dari sisi usul fikihnya, dari sisi qawaid fikihnya, dari sisi fikihnya ya. Tersusun dengan rapi sehingga memudahkan orang-orang yang belajar fikih melalui 4 mazhab ini ya. Oleh karena adapun imam-imam yang lain, maka tidak ada murid-murid mereka yang berkhidmat, yang memberi pelayanan kepada ilmu guru mereka, sehingga akhirnya tidak ada kitab-kitab yang diteruskan
yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu mereka. Meskipun perkataan mereka masih dinukilkan ya. Contoh seperti dalam Jami' At-Tirmidzi ya. Sunan Tirmidzi, betapa sering Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala menukilkan dalam permasalahan fikih, kemudian dia menukilkan pendapat-pendapat para ulama selain 4 mazhab ini ya. Yaitu dinukilkan pendapat Abu Thawr, atau dia menukilkan pendapat Sufyanain ya, kemudian juga Ishaq bin Rahuya dan ulama-ulama yang lainnya, karena memang dahulu mereka selevel. Alhamdulillah 4 mazhab ini tersebar di dunia ya. Kalau mazhab Hanafi kebanyakan tersebar di India, di Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, kemudian di Cina. Kemudian mazhab Maliki sekarang banyak tersebar di negeri-negeri di benua Afrika ya, kemudian termasuk di Maroko ya. Kemudian di Libya ya. Ini banyak mazhab Maliki tersebar di sana, terutama di daerah-daerah Afrika, padahal Imam Malik di Madinah. Ya. Imam Malik di Madinah. Sementara setelah itu mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i kebanyakan tersebar di Asia, termasuk di Yaman ya. Kemudian juga di Asia Tenggara, Indonesia ya. Malaysia dan yang sekitarnya. Adapun mazhab Hambali kebanyakan tersebar di Khalij, yaitu di Timur Tengah, di Arab Saudi, kemudian misalnya di Qatar, Kuwait ya, Imarat ya, ini kebanyakan mereka bermadzhab Hambali ya. Alhamdulillah ilmu para imam-imam ini masih berlanjut sampai sekarang, dan seorang kalau ingin belajar fikih dengan serius hendaknya belajar dari lebih mudah belajar dari salah satu mazhab tersebut, baru kemudian setelah itu dia mendalami fikih-fikih yang lain sehingga fikihnya menjadi matang ya. Tidak terpaku pada satu mazhab, tapi untuk belajar memang paling bagus belajar satu mazhab terlebih dahulu sehingga pikiran tidak tercerai-berai, terfokus pada satu mazhab ini kalau ingin benar-benar menjadi orang alim dalam suatu dalam ilmu fikih ya. Baru kemudian setelah itu mengembangkan ilmunya dengan mazhab-mazhab yang lain sehingga tidak terjerumus dalam fanatik mazhab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya, bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abi Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf ya. Jadi Imam Syafi'i Quraisy ya, Quraisy. Dia nasabnya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdu Manaf. Abdu Manaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim kakek Nabi ini punya saudara namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib, keduanya Hashim dan Al-Muttalib bermuara kepada ayah mereka itu Abdu Manaf ya. Bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim ya. Intinya Imam Syafi'i adalah satu-satunya dari 4 imam mazhab yang Quraisy ya. Dan karena dia adalah Quraisy, nenek moyang beliau adalah di Mekah ya. Akan tapi ayah beliau yaitu Idris ya merantau ke Palestina ya. Sehingga ketika dia merantau di Palestina, lahirlah Imam Syafi'i di Palestina, itu di Gaza. Jalur Gaza kalau kita bilang, itu Gaza kalau bahasa Arab. Ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, tapi ada yang mengatakan lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Tahun itulah wafat Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah ya. Kemudian di masa beliau masih kecil, ayah beliau sudah meninggal dunia ya. Yaitu ketika Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun, dan ini berarti Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim. Maka ketika ayahnya meninggal, akhirnya ibunya membawa dia pulang ke kampung halamannya di kota Mekah ya, tempat orang-orang Quraisy di sana. Di sanalah Imam Syafi'i kemudian belajar di kota Mekah ya, sehingga begitu cerdasnya beliau sampai ketika berusia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. 7 tahun sudah menghafal Al-Qur'an, ini kecerdasan yang luar biasa ya. Dan ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak ya. Imam Syafi'i ayahnya tidak ada, tapi ibunya yang mendidik sehingga umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau menghafal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis karya Al-Imam Malik. Ketika beliau berusia 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta, dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara hal yang menakjubkan dari Imam Syafi'i adalah beliau ketika berusia 15 tahun
beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, ya. Beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, di antaranya diizinkan oleh Muslim bin Khalid Az-Zanji yang beri ijazah kepada Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ketika dia diizinkan untuk berfatwa, berarti dia menguasai bidang ilmu agama secara total, ya. Semua ilmu agama dia kuasai, ya, sehingga dia dibolehkan untuk berfatwa. Namanya orang berfatwa ditanya apa saja, bisa menjawab dengan ilmu yang dia miliki. Dan ini menakjubkan, umur Imam Syafi'i masih 15 tahun. Masih 15 tahun, ya. Kita tahu kita umur 15 tahun kita masih apa, ya. Sampai sekarang saja kita tidak bisa dikatakan ahli fatwa secara mutlak, ya. Kebanyakan dari kita hanya menguasai bidang agama, bidang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, tidak menguasai secara keseluruhan. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala menguasai seluruh cabang-cabang ilmu, sehingga ketika usia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kemudian pada tahun 195 Hijriah, setelah itu beliau berangkat ke Madinah, ya. Setelah itu beliau berangkat ke Madinah, kemudian berguru bertahun-tahun kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di kota Mekah, beliau ke Madinah dan belajar kepada Imam dari Hijrah, Imam Malik, ya. Dari situlah berkembang ilmu hadis dari Imam Syafi'i rahimahullah, karena Imam Malik ahli hadis. Imam Malik ahli hadis. Sehingga Imam Syafi'i, ya, pakar dalam bidang hadis, ya. Kemudian setelah itu pada 195 beliau pergi ke Baghdad. 195 berarti umur beliau sekitar 45 tahun. Beliau pergi ke Baghdad. Di daerah Baghdad, di sana banyak murid-murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tentu beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau lahir. Beliau bertemu dengan banyak ahlul ra'yi, yaitu yang bermadzhab dengan madzhab Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau belajar di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah, murid dekat Imam Abu Hanifah. Itu Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, inilah dua murid dekat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, rahimahullahu taala. Kemudian beliau menetap di Baghdad, kemudian juga beliau menulis buku di Baghdad, ya. Pada tahun 198 beliau pergi ke Mekah, kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Baghdad, ya, sampai akhirnya beliau meninggalkan Baghdad kemudian pergi ke Mesir, ya, dan menetap di Mesir, dakwah di sana sampai akhirnya beliau terkena penyakit bawasir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Inilah perjalanan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ketika di Baghdad beliau menulis punya aqwal, pendapat-pendapat, ya. Ketika di Mesir beliau juga punya pendapat-pendapat yang berubah sehingga ada istilah al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Al-qaulul qadim itu adalah fatwa-fatwa beliau tatkala beliau masih di Baghdad. Adapun al-qaulul jadid, pendapat yang baru tatkala beliau di Mesir. Tatkala beliau di Mesir beliau merubah pendapat beliau, pendapat-pendapat lama beliau rubah menjadi pendapat-pendapat baru di Mesir. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Imam Syafi'i adalah imam dalam bahasa, ya, pakar bahasa. Hal ini disebutkan karena beliau tinggal bersama kabilah Hudhal dan banyak beliau menghafal kasidah-kasidah atau bait-bait syair. Dan itu mempengaruhi kekuatan bahasa beliau, ya. Oleh karenanya Ibnu Hisham rahimahullah taala pernah berkata, "Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah." Imam Syafi'i itu hujjah dalam bahasa. Maksudnya, apa yang dimaksud dia hujjah dalam bahasa? Maksudnya perkataan Imam Syafi'i bisa dijadikan dalil dalam permasalahan bahasa. Kenapa? Karena beliau tinggal di perkampungan yang di mana bahasa Arab masih murni, belum kecampur dengan bahasa-bahasa luar, sehingga Imam Syafi'i pakar dalam bahasa-bahasa tersebut, sehingga kalau dia berbicara dan dia menyampaikan sesuatu dengan bahasa Arab, perkataan beliau bisa dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena beliau imam fil lughah, ya, imam fil lughah, imam dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengkritik Imam Syafi'i berkaitan dengan pendalilan mereka. Imam Syafi'i berpendapat kalau kita berwudu kita boleh mengusap sebagian kepala, ya, tidak usah seluruhnya, ya, karena Allah berfirman wamsahu biruusikum, ya, dan usaplah kepala kalian. Kata Imam Syafi'i tidak harus seluruhnya, sebagian sudah cukup. Nah, sebagian ulama ada yang mengkritik Imam Syafi'i. Mereka mengatakan
Firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ada kalimat kata ba di situ, bi dengan kepala kalian. Mereka mengatakan, Imam Syafi'i berpendapat bi di situ artinya sebagian, menunjukkan tab'id. Ba li tab'id, menunjukkan sebagian. Sehingga seakan-akan Imam Syafi'i menafsirkan dan usapkanlah sebagian kepala kalian. Sementara banyak ulama mengatakan ba lil ilsaq, yaitu untuk menempel, maksudnya mengusapkan seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Sehingga mereka mengatakan Imam Syafi'i salah dalam hal ini, meskipun dia pakar dalam bahasa, tetapi mengartikan ba dengan makna sebagian ini tidak ada dalam bahasa Arab. Namun kritikan ini dikritiki oleh para ulama yang lain yang membela Imam Syafi'i dengan beberapa jawaban, di antaranya bahwasanya ba maknanya tab'id, untuk sebagian, menunjukkan parsial. Ini juga disebutkan oleh para ulama lughah sebelum Imam Syafi'i, yaitu Al-Asma'i dan juga para ulama Kufiyin. Bantahan yang kedua, ya, bahwasanya Al-Imam Syafi'i tidak tegas menyatakan bahwasanya ba dalam firman Allah wamsahu bi ru'usikum menunjukkan usaplah sebagian kepala kalian. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita cek dalam kitab ternyata Imam Syafi'i berkata, lihat saya nukil pada Romawi 10, wa dallatis sunnatu ala an laisa 'alal mar'i mashur ra'si kullihi. Wa idza dallati sunnah ala dzalik fa ma'na al-ayah anna man masaha syai'an min ra'sihi ajza'ahu. Imam Syafi'i mengatakan sunnah menunjukkan tidak wajib bagi seorang untuk mengusap seluruh kepalanya. Kenapa? Karena sunnah menunjukkan akan hal tersebut. Ya, sehingga makna ayat barang siapa yang mengusap sebagian dari kepala maka sudah sah. Sudah sah. Kenapa? Imam Syafi'i berdalil dengan Nabi pernah berwudu ketika beliau memakai sorban, maka Rasulullah SAW memasaha ala nasiyatihi wa ala imamatihi. Rasulullah SAW mengusap sebagian ubun-ubunnya kemudian melanjutkan ke sorbannya. Ketika Nabi hanya mengusap ubun-ubunnya saja kemudian melanjutkan ke sorbannya, Imam Syafi'i memahami bahwasanya ini dalil tidak harus mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala itu yang terbaik, itu sunnah, sepakat. 4 mazhab semua mengatakan yang terbaik seorang berwudu dan mengusap seluruhnya. Tetapi para ulama juga membahas kadar minimal. Mereka membahas kadar minimal, penting untuk ilmu. Bagaimana kalau orang cuma mengusap 1/4? Bagaimana kalau orang cuma mengusap 2/3? Bagaimana kalau orang mengusap mayoritas, tidak semuanya? Bagaimana kalau cuma 3 helai rambut? Sah atau tidak? Al-Imam Syafi'i berpendapat sebagian saja sudah sah. Sebagian saja sudah sah. Dia bukan berdalil dengan bahasa bahwasanya ba menunjukkan tab'id, tetapi dia berdalil dengan sunnah Nabi SAW yang dia pahami bahwasanya Nabi SAW mengusap ala nasiyati wa ala imamah, mengusap hanya sebagian ubun-ubun kemudian baru ke imamah, menunjukkan mengusap sebagian juga boleh. Ini saya tidak sedang membahas mana pendapat yang lebih kuat, ini masalah fikih, tapi saya ingin menjelaskan tuduhan bahwa Imam Syafi'i mengatakan ba secara bahasa maknanya sebagian parsial itu tidak tepat, karena Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian, ya. Kemudian juga seperti Imam Syafi'i ketika menafsirkan dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, ya. Al-Imam Syafi'i menafsirkan al-aul adalah kathratul iyal, banyaknya anak. Ya, ini juga dikritik oleh Ibnu al-Arabi yang bermadzhab Maliki. Dia mengatakan tidak ada ahli bahasa yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya al-aul maknanya al-iyal, keluarga, ya. Ini dibantah. Akhirnya dibantah oleh para ulama bahwasanya makna al-aul dengan al-iyal, aul maknanya adalah keluarga, ini disampaikan oleh para ulama sebelum Imam Syafi'i seperti Al-Kisai dan Al-Farra. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah bermadzhab Maliki juga membantah perkataan Ibnu Arabi. Artinya bahwasanya tafsiran al-aul dengan alla ta'ulu, al-aul maksudnya dengan kathratul iyal, ini juga disampaikan oleh Zaid bin Aslam dan Jabir bin Zaid, ya. Kemudian di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau banyak menulis syair-syair, ya, yang indah-indah, yang saya sempat kumpulkan sebagian, ya. Syair-syair beliau yang sederhana tetapi maknanya yang dalam, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Ya, nanti bisa dibaca di buku, ya. Di antaranya perkataan beliau, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Kata beliau, ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Orang semakin berusaha semakin meraih ketinggian. Wa man talabal ula, barang siapa yang mencapai derajat yang tinggi, sahirul layali, maka dia harus begadang. Imam Syafi'i, ya, harus begadang, ingin punya ilmu, ingin pakar dalam bidang ilmu, harus begadang, kata Imam Syafi'i.
Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang ingin mencapai derajat tinggi tanpa berusaha, tanpa berjuang, maka dia hanya membuang-buang umurnya dalam mencapai sesuatu yang mustahil. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Tarumul izza thumma tanamu lailan yaghusul bahra man talaba la'ali. Kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau tidur, ya. Ya. Orang yang mencari permata harus menyelam dalam lautan, ya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau memberi semangat orang ingin berjuang, berusaha, harus mencapai derajat tinggi, harus berusaha, dan Allah melihat usaha seseorang. Demikian Imam Syafi'i pernah berkata, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Di antara perkataan Imam Syafi'i, kita ini mencela zaman, padahal aib bukan pada zaman, aib pada kita, dan zaman tidak punya aib kecuali aib kita sendiri, ya. Lantas kita mengapa kita mencela zaman, ya. Baik, kemudian di antara kisah Imam Syafi'i tegar di atas sunnah dan memerangi bid'ah. Makanya beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis. Nasirul Hadis itu ada orang-orang yang menolak hadis dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di antaranya untuk dalam pembelaan terhadap hadis. Karena sebagian orang menggunakan ra'yu mereka untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Di sana banyak orang yang mendahulukan ra'yu, itu pendapat, akal daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menolak sunnah-sunnah Nabi dengan berbagai macam metode. Oleh karena Imam Syafi'i membantah mereka, bahkan beliau nulis kitab Ar-Risalah memberikan kaedah-kaedah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis, penolong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memiliki karismatik yang luar biasa. Oleh karenanya seorang yang belajar dari Imam Syafi'i, dia pasti cinta Imam Syafi'i luar biasa, ya. Pernah Abu Thawr ditanya, ya. Dan ini juga adalah ahli fikih, ya. Imam Syafi'i punya murid yang hebat-hebat, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Kemudian di antaranya Abu Thawr, ya, yang juga belajar sama Imam Syafi'i. Ketika Abu Thawr ditanya, mana yang lebih faqih, Imam Syafi'i ataukah Muhammad bin Hasan, gurunya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Apa jawaban Abu Thawr? Padahal Imam Syafi'i belajar sama Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah. Apa jawaban Abu Thawr? Asy-Syafi'i afqah min Muhammad. Syafi'i lebih faqih daripada gurunya Muhammad bin Hasan. Wa Abi Yusuf lebih faqih daripada Abi Yusuf, temannya Muhammad bin Hasan. Lebih faqih daripada Abu Hanifah, gurunya Muhammad bin Hasan Abi Yusuf. Lebih faqih daripada Hamad, gurunya Abu Hanifah. Ya. Lebih faqih daripada Ibrahim Nakhai, gurunya Hamad. Lebih faqih dari Alqamah, lebih faqih dari Aswad. Sampai dia semuanya, Imam Syafi'i lebih faqih daripada mereka semua. Silsilah ulama di Irak, Imam Syafi'i lebih hebat. Ya. Muhammad bin Hasan punya teman Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan punya guru namanya Abu Hanifah, Abu Hanifah punya guru namanya Hamad punya guru namanya Ibrahim punya guru namanya Alqamah punya guru namanya Aswad. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Thawr, Imam Syafi'i lebih faqih dari mereka semua. Tentunya ini semua muncul karena begitu cintanya Abu Thawr terhadap Imam Syafi'i. Dan dia padahal dulu belajar mengikuti ahlul ra'yi. Tapi begitu datang Imam Syafi'i di Baghdad, maka merubah pola pikirnya. Bahkan dia belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena dia sangat cinta kepada Imam Syafi'i yang memiliki karismatik yang luar biasa. Di antara hal yang menunjukkan karismatik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita tahu Imam Ahmad yang menghafal 1.000.000 hadis, yang bukunya sekarang Musnad Imam Ahmad dengan hadis yang ribuan hadis, puluhan ribu hadis dengan berbagai macam jalan-jalannya. Imam Ahmad pernah berkata, "Sittatun ad'u lahum sahran. Ahaduhum asy-Syafi'i." Ada 6 orang yang aku selalu doakan mereka di waktu sahur, waktu yang dikabulkan doa. Aku doakan 6 orang. Di antara 6 orang tersebut adalah Asy-Syafi'i. Sampai-sampai anaknya bertanya, itu Abdullah bin Ahmad, dia bertanya, "Ya abati, ayu rajulin kana Syafi'i? Fa inni sami'tuka tukthiru min du'a ilahu." Ya ayahanda, siapakah Syafi'i tersebut? Kenapa saya sering dengar engkau doain dia? Kenapa saya sering engkau doain dia? Ini bagaimana murid yang berbakti kepada gurunya sering didoakan. Apa kata Imam Ahmad? "Ya bunayya, kana Syafi'i kasyamsi lid dunya." Wahai putraku, sungguhnya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wa kal afiyati linnas, Imam Syafi'i itu seperti keselamatan bagi masyarakat. Fa hal li hadaini min khalaf, apakah ada yang bisa menggantikan dua peran penting ini, matahari dan keselamatan bagi
masyarakat? Jawabannya tidak ada. Artinya sekarang mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan Imam Syafi'i. Maka jasa Imam Syafi'i sangat besar bagi kaum muslimin, maka berhak untuk didoakan oleh Imam Ahmad di waktu sahur. Bukan sembarang yang doain Imam Ahmad. Bukan di sembarang waktu dia berdoa. Dia berdoa di waktu sahur, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala namanya orang berhasil, kemudian dakwahnya diterima, akhirnya muncul orang yang tidak suka dengan Al-Imam Syafi'i. Di antara yang tidak suka dengan Al-Imam Syafi'i adalah seorang ulama dari mazhab Maliki yang namanya Ashhab, ya, Ashhab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim berkata, "Sami'tu Ashhab fi sujudi yadu ala Syafi'i bil maut." Aku mendengar Ashhab berdoa dalam sujudnya agar Allah mematikan Syafi'i. Ya. Di antara doanya dia berkata, "Allahumma amitis Syafi'i fa innaka in abqaitahu in darasa madhhabu Malik." Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah, wafatkanlah Syafi'i. Kalau kau biarkan dia hidup, madhab Imam Malik akan sirna." Madhab Imam Malik, Al-Imam Malik akan sirna. Jadi dia ingin perjuangkan madhab Imam Malik. Sementara orang banyak terpengaruh dengan Al-Imam Syafi'i. Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Tapi terkadang murid hebat, ya. Sehingga Ashhab ini tidak khawatir kalau orang-orang meninggalkan mazhab Maliki kemudian mengikuti mazhab Syafi'i, ya. Imam Syafi'i disampaikan akan hal tersebut. "Wahai Syafi'i, sungguhnya Ashhab mendoakan keburukan bagimu." Maka Imam Syafi'i berkata, "Tamanna rijalun an amuta wa in amut, fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi." Kata Imam Syafi'i, sebagian orang berangan-angan agar aku mati. Ya, kalau aku mati, maka itu jalan yang bukan aku sendiri yang mati. Artinya aku mati dan orang lain juga mati dan orang-orang akan mati. Mau apa? Mau cari apa? Mati ya mati, kata Imam Syafi'i demikian. Ya, faqul lilladhi yabghi khilafal ladzi madha tazawwad li ukhra mithlaha faka'an qadi. Ya. Maka aku katakan kepada orang yang ingin perubahan, ya, sudah terjadi apa yang terjadi. Dia menyesal, dia ingin terjadi perubahan, maka engkau pula harus bersiap-siap untuk menemui kematian, ya, sebagaimana aku bersiap-siap dan seakan-akan kematian telah dekat, ya. Setelah itu Imam Syafi'i benar-benar meninggal, ya. Sekitar setelah itu Imam Syafi'i setelah mendengar didoakan kematian dan benar-benar Imam Syafi'i rahimahullah taala meninggal tadi kena penyakit bawasir. Dan setelah itu Ashhab pun meninggal dunia, ya, sekitar 18 hari atau sebulan setelah Imam Syafi'i meninggal. Ashhab yang mendoakan Imam Syafi'i juga meninggal dunia. Ya, benar kata Imam Syafi'i, saya juga bersiap, engkau juga bersiap, kita sama-sama bersiap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang saya sampaikan adalah tentang keistimewaan Imam Syafi'i adalah inovasi spektakuler. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, di antara keistimewaannya, beliau menggabungkan dua madrasah. Madrasah ahli ra'yi karena beliau belajar di Baghdad, beliau punya madrasah belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang di sana orang-orang cerdas, ya. Muridnya Abu Hanifah yang mereka akalnya benar-benar tinggi, benar-benar menggunakan kias luar biasa. Sementara sebelumnya beliau belajar di Imam Malik yang pakar hadis, ya. Kenapa di Madinah banyak tersebar hadis? Karena para sahabat banyak tinggal di Madinah, sehingga hadis-hadis Nabi tersebar di kota Madinah. Orang yang belajar di Madinah mereka menguasai banyak hadis. Sementara Ibnu Mas'ud pergi ke Kufah atau ke Irak, kemudian tidak banyak tersebar hadis di sana. Ketika banyak permasalahan timbul di Irak, muncullah seorang namanya Abu Hanifah yang harus banyak menggunakan analogi dan kias karena database hadisnya sedikit, sehingga muncullah madrasah ahli ra'yi di kota Baghdad dan sekitarnya, ya, di Irak. Sehingga nampak kecerdasan mereka karena database hadis sedikit tapi permasalahan banyak harus dihadapi, sehingga harus menggunakan memeras kepala, otak untuk bisa menimbulkan hukum-hukum yang tidak melanggar hadis-hadis Nabi SAW. Maka muncullah dua madrasah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah belajar dari ini dan ini. Sehingga dia menggabungkan dua madrasah, kemudian munculkan madrasah baru, yaitu madrasah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara spektakuler beliau menulis buku usul fikih yang pertama. Ya, bahkan boleh dikatakan buku usul hadis juga yang pertama, yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah di situ disebutkan kaidah-kaidah tentang usul fikih dalam kitab tersebut. Ini kitab usul fikih yang pertama, yang tersusun rapi, ya, disusun oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Um. Kitab Al-Um tentang fikih. Kitab Al-Um tentang fikih, ya. Tersusun berdasarkan bab-bab secara beraturan, ya. Sehingga Imam Syafi'i menyiapkan materi bagi murid-muridnya. Mau belajar usul fikih ada, prakteknya fikih ada. Dan ini yang membuat mazhab beliau sangat mudah
tersebar dan sampai sekarang banyak ulama mazhab Syafi'i yang kemudian berkhidmah kepada fikih Syafi'i ya, dan buku termasuk buku mazhab yang paling banyak di antaranya buku-buku mazhab Syafi'i ya. Yang meminta agar Imam Syafi'i menulis tentang Ar-Risalah ya adalah Abdurrahman bin Mahdi ya. Dia menulis minta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis tentang hujjahnya ijma', tentang nasikh dan mansukh ya dari Al-Qur'an maupun nasikh mansukh dalam hadis. Maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Setelah Abdurrahman bin Mahdi tahu Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, maka beliau berkata, "Ma usolli salatan illa wa ana ad'u li Syafi'i fiha." Aku tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa kepada buat Imam Syafi'i dalam salat tersebut ya. Karenanya wallahu alam ya, ilmu-ilmu usul fikih sekarang yang berkembang luar biasa yang membuat orang pakar tentang fikih asal muasalnya kembali kepada kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini kita tahu bagaimana jasa Imam Syafi'i dalam ilmu fikih Islam, dalam ilmu fikih Islam ya. Kemudian datang orang-orang liberal zaman sekarang seperti dalam buku mereka fikih lintas agama, kemudian mencela Imam Syafi'i. Mereka mengatakan orang-orang terlalu mengagungkan Imam Syafi'i sehingga terikat dengan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Subhanallah, mereka tidak tahu Imam Syafi'i telah berkhidmah kepada umat dengan meletakkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan agama. Kemudian datang orang liberal ingin buang itu semua, membuat kaidah-kaidah baru dan mereka tidak pernah bikin kaidah. Oleh karenanya orang liberal ini aneh, mereka ingin lepas daripada fikih Islami ya. Mereka bikin kaidah-kaidah baru yang relevan, bahkan mereka mengatakan kita harus berijtihad bikin hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman kita. Jangan terpaku dengan tekstual Al-Quran, tekstual hadis yang itu hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Apa itu kembali kepada manhaj salaf? Mereka ngejek. Apa itu kembali kepada zaman sahabat, ingin kembali ke zaman batu? Mereka ngejek. Ya, mereka ngejek. Kita sekarang zaman berubah, harus mencari fikih yang relevan. Kita bilang sama mereka, wahai orang-orang liberal, coba kalian bikin ilmu usul hadis, bikin aja versi kalian terserah. Coba bikin ilmu usul fikih, versi kalian terserah. Usul fikih modern, mau dirubah-rubah terserah. Tapi coba bikin, jangan asal ngomong aja. Kalian mau tafsir hermeneutika, bikin ilmu usul tafsir yang sesuai dengan kalian. Kalau kita ya, ulama Islam banyak, ya ulumul Quran banyak sekali buku-bukunya. Kalian yang mengkritiki kaidah-kaidah, kalian bikin sendiri coba. Dan mereka tidak akan pernah bikin kitab seperti itu karena mereka tidak punya kaidah mereka liberal. Tidak boleh baku, harus liberal, bebas, ya. Harus bebas. Ya kalau bebas bagaimana bikin kaidah? Kalau orang bicara tanpa kaidah maka tidak akademisi. Orang kalau mau akademisi harus bicara dengan kaidah. Nah, kalian orang-orang liberal tidak akan mau bikin kaidah karena agama kalian dibangun di atas liberal kebebasan. Taib, ini seputar tentang Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sekarang kita bahas tentang disyariatkannya jenggot ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hadis-hadis tentang disyariatkan jenggot ya, disyariatkan jenggot ditunjukkan oleh banyak dalil ya. Al-Quran menunjukkan, kemudian hadis-hadis menunjukkan, kemudian ijma' ulama ya, ulama 4 mazhab ya, menunjukkan tentang disyariatkannya jenggot ya. Praktek para sahabat, tidak ada yang ragu bahwasanya jenggot disyariatkan ya, jenggot disyariatkan ya. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak ya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfuz syawarib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisilah orang-orang musyrikin dan biarkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis kalian. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inhaqus syawarib wa aful liha. Cukur habislah atau potong tipislah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot. Ya. Dan hadis seperti ini banyak ya. Demikian juga dari hadis Ibnu Umar dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzus syawarib wa arkhul liha. Potong tipislah kumis, yaitu disisakan sedikit ya. Wa arkhul liha, dan biarkanlah panjang jenggot kalian. Khaliful majus, silsilah orang-orang Majusi. Tadi sebelumnya silsilah orang musyrikin. Sekarang silsilah orang Majusi. Kemudian juga dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Faqulna ya Rasulullah inna ahlal kitabi yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qussu sibalakum waffiru athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguhnya ahlul kitab mereka memotong pendek jenggot mereka dan mereka memanjangkan
kumis mereka. Maka Nabi berkata, kebalikan, ya, cukur kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Khalafu ahlul kitab. Di sini Rasul juga menyelisih Yahudi Nasrani. Rupanya di zaman Nabi ada Yahudi yang mereka mencukur jenggot tapi tidak sampai gundul, tapi mereka memendekkan jenggot mereka. Maka Nabi bilang, selisihi. Jangan pendekkan jenggot kalian, tapi panjangkanlah jenggot kalian. Dan ini semua hadis-hadis menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot, dan asal perintah hukumnya wajib. Kalau tidak wajib maka hukumnya adalah sunnah. Ya, kalau tidak wajib maka hukumnya sunnah. Maka hukum memelihara jenggot tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tetapi ada nukilan ijma' para ulama bahwasanya kalau jenggot dicukur habis hukumnya haram. Ya. Jadi keadaan jenggot ada 3. Jenggot yang lebih panjang daripada al-qabd. Al-qabd itu begini. Jadi sebagian orang jenggotnya lebih panjang daripada. Apakah jenggot yang lebih panjang daripada genggaman tangan ini disunahkan dipotong atau tidak? Atau harus wajib dibiarkan saja? Ya. Kemudian kondisi jenggot yang di bawah al-qabd. Orang punya jenggot dia potong sampai misalnya sampai segini. Dan kondisi ketiga, jenggot cukur habis. Jenggot dicukur habis, ya. Saya mau kasih gambaran, ya. Kondisi jenggot. Yang pertama, panjang hingga di bawah genggaman. Yang kedua, pendek. Itu dicukur, ya. Bukan di bawah, ya, hingga menjulur lewat genggaman. Adapun ini pendek, tidak gundul. Tidak gundul. Tidak cukur habis. Namun ya tidak sampai genggaman. Yang ketiga, cukur gundul. Maka adapun masalah panjang hingga menjulur lewat genggaman, maka ini ada ada khilaf, ya. Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Wajib ataukah sunnah, ya. Adapun cukur gundul, maka ini ijma' hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Saya akan nukilkan ijma'nya. Adapun cukur pendek, ya, cukur pendek ini, maka ini yang lebih kuat hukumnya adalah haram, ya. Cukur di bawah genggaman. Ya. Saya akan bacakan tentang masalah cukur gundul. Ini yang kita fokus karena sebagian orang benar-benar mencukur habis, ya. Mencukur habis jenggotnya, padahal jenggotnya ada, ya. Lain halnya kalau memang tidak bisa tumbuh, ya itu lain cerita, ya. Taib. Ibn Hazm Al-Zahiri berkata, "Wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muthlah." Mereka sepakat bahwa yang mencukur seluruh jenggot, ya, adalah muthlah, yaitu perbuatan yang menggunduli, dan itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Yahrumu halqul lihya lil ahadits sahihah wa lam yubihhu ahadun." Diharamkan, Ibnu Taimiyah mengatakan diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih, dan tidak seorang pun yang membolehkannya. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Al-Ala'i berkata, "Innal akhdha minal lihya wa hiya dunal qabdah." Mengambil jenggot, mau cukur jenggot sampai di bawah genggaman, artinya sampai di sini, ya. Yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib, lam yubihu ahadun, tidak dibolehkan oleh seorang pun. Ya, dia mengatakan juga haram, di bawah sini haram. Wa akhdhu kulliha fi'lu yahud wal hunud wa majusil a'ajim, dan mencukur seluruh jenggot adalah perbuatan orang Yahudi, perbuatan orang-orang India, dan perbuatan orang Majusi. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, beliau juga berkata, wattafaqu, para ulama sepakat, anna halqa jami'il lihyah muthlatun la tajuz. Mencukur gundul jenggot seluruhnya adalah
perbuatan muslah dan itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi ijma ulama ya bahwasanya cukur gundul tidak diperbolehkan. Adapun cukur di bawah qabdah maka ini yang rajih tidak boleh. Adapun kalau melihara lebih daripada qabdah maksudnya lebih panjang daripada ini, apakah kita boleh cukur sampai sini? Maka ini khilaf, sebenarnya mengatakan tetap wajib dibiarkan, sebenarnya mengatakan tidak mengapa dicukur karena sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ketika beliau umrah maka beliau mencukur jenggot yang lebih daripada genggaman beliau potong ya. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita kembali kepada perkataan para ulama Syafi'iyah ya, saya nukilkan banyak di sini ya. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana mereka sepakat bahwasanya memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya. Bahkan sebagian ulama memahami Imam Syafi'i mengatakan haram jenggot dicukur gundul ya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um ya. Beliau berkata, "Wal hilaq laisa bijinayah, li'anna fihi nusukan fi ar-ra'si wa laysa fihi kathiru alam, wa huwa wa in kana fil lihya la yajuz, falaysa fihi kathiru alam wala dhahabu sya'rin." Kata beliau, adapun mencukur gundul rambut bukanlah suatu kejahatan. Karena ada ibadah di situ, misalnya ibadah nusuk yang mengundul di kepala seperti kalau kita umrah atau haji. Walaysa fihi kathiru alam, dan mencukur gundul tidak begitu sakit ya. Memang pakai pisau atau cukur ya tidak sakit, maka ini tidak dikatakan perbuatan kriminal atau perbuatan jahat, tidak. Wa huwa mencukur gundul wa in kana fil lihya la yajuz, meskipun mencukur gundul jenggot tidak boleh, falaysa fihi kathiru alam. Ya, meskipun tidak boleh tetapi tidaklah mendatangkan banyak rasa sakit ketika dikatakan proses menggundung. Wala dhahabu sya'r, dan rambut tersebut ya kalaupun dicukur dia akan kembali lagi ya. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Di sini beliau berkata wa in kana fil lihya la yajuz, meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan ya. Jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf, cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan, dan ini yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah ya. Seperti Ibnu Rif'ah mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i nassa fil ummi ala tahrim. Al-Imam Syafi'i menaskan dalam kitab Al-Um tentang haramnya mencukur gundul jenggot ya. Sebagian ulama berpendapat tidak sampai haram tapi makruh ya. Sebagian ulama ya mengatakan makruh, tidak sampai haram ya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Rif'ah bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram, dan ini juga dipahami oleh Zarkashi, demikian juga Al-Halimi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian juga oleh Al-Qaffal Asy-Syasi dalam kitabnya Mahasini Syariah, dan juga oleh Azru'i. Mereka mengatakan bahwasanya mencukur gundul jenggot hukumnya haram, dan saya tadi sebutkan tentang ijma' para ulama yang dinukil oleh berbagai macam mazhab ya. Saya nukilkan juga perkataan Abu Umar Al-Ba'alwi, kemudian Al-Halimi, Abu Hasan Al-Mawardi. Beliau berkata, "Naftul lihya minas safa alladhi turaddu bi syahadah." Mencabuti jenggot ya termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya, persaksiannya tertolak ya. Tertolak. Kemudian Al-Halimi yang wafat 403 Hijriah, beliau berkata, "Wa amma halqul lihya fa innahu hajinatun wa syuhratun wa tashabbuhun bin nisa." Adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pantas, dan juga menimbulkan kemasyhuran dan juga meniru-niru wanita ya. Ini Al-Halimi. Abu Hasan Al-Mawardi tadi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir wafat 450 Hijriah, beliau berkata orang yang mencabuti jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Abu Hamid Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah, beliau berkata, "Wa amanatuha fi awwalin nabati tashabbuhan bil murad fa minal munkaratil kibar fa innal lihya zinatur rijal." Adapun mencabuti jenggot pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot ya, masih belum tumbuh jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar. Karena lihya jenggot adalah perhiasan bagi para lelaki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu genggam ya, maka Imam Ghazali mengatakan tidak menjadi masalah. Wal amru fi hadza qarib illam yantahi ila
takhsisil lihya. Tidak jadi masalah ya mencukur di bawah jenggot, yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Demikian juga Al-Malibari Al-Fannani juga mengatakan wa yahrumu halqul lihya. Ya, diharamkan untuk menggunduli jenggot. Intinya para ulama Syafi'iyah semua sepakat ya, semua sepakat, dan ulama seluruh Islam sepakat memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya, tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak. Ya, tapi kalau memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Dan ini berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, was sahih kata beliau, karahatul akhdhi minha mutlaqan. Yang sahih dimakruhkannya mengambil jenggot secara mutlak, yaitu memotongi jenggot secara mutlak makruh, tidak sampai haram menurut Imam Nawawi, tapi dia mengatakan makruh. Artinya sunnah dipanjangkan. Bal yatrukuha ala haliha kaifa kanat lil hadis sahih. Dan hendaknya dia meninggalkan jenggotnya, biarin aja sebagaimana jenggotnya berdasarkan hadis yang sahih, wa'ful liha. Ya, panjangkanlah jenggot kalian ya. Ini dikatakan Imam Nawawi. Demikian juga Imam Nawawi berkata dalam konteks yang lain, tadi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau berkata wal mukhtar tarkul lihya ala haliha wa alla yuta'arradha laha bi takhsiri syai'in aslan. Yang jadi pendapat pilihan terpilih adalah membiarkan jenggot begitu saja dan tidak dicukur sedikit pun sama sekali. Ini pendapat Imam Nawawi, itu sunnah ya, beliau berpendapat sunnah ya. Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi rahimahullah taala, berkata, waqad hadatha qaumun yahlikuna lihahum ya wa huwa ashaddu mimma nuqila anil majuz annahum kanu yaqussunaha. Telah muncul perbuatan sebagian kaum, Abu Syamah pada abad ke-6 atau abad ke-7 ya, dia mengatakan sungguh telah muncul sebagian kaum yang mereka mencukur gundul jenggot-jenggot mereka, dan ini lebih parah daripada yang dinukilkan dari orang Majusi, bahwasanya mereka hanya mencukur pendek ya. Kemudian Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat semua memanjangkan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Enggak ada. Tidak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan tentang bagaimana keinginan sebagian salaf, sebagian ulama, mereka berharap bisa punya jenggot. Syurai Al-Qadhi berkata, Syurai Al-Qadhi ini sepertinya jenggotnya sedikit ya, dia berkata, waditu anna li lahyatan walau bi asyrati alaf. Aku berharap-harap, aku sangat berharap, berkeinginan punya jenggot yang lebat meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Ini menunjukkan bagaimana Syurai Al-Qadhi, ulama besar, dia ingin punya jenggot. Kemudian juga sahabat Al-Ahnaf bin Qais, para sahabat teman-temannya Al-Ahnaf bin Qais, mereka berkata wadidna an nashtariya lil Ahnaf lihyatan walau bi 20,000. Ini Ahnaf bin Qais ini seorang yang hebat. Tapi menurut mereka dia punya kekurangan apa? Tidak punya jenggot. Sampai mereka berkata, kami berangan-angan untuk membelikan jenggot buat dia meskipun harus bayar 20.000 dirham ya. 20.000 dirham. Ya, ini bagaimana perhatian para salaf tentang jenggot mereka. Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot, yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah. Ashrun minal fitrah. Di antara 10 perkara fitrah, qassus syarib, potong kumis, wa i'fa'ul lihya. I'fa'ul lihya, memanjangkan jenggot. Ketika Nabi menamakan memanjangkan jenggot dengan fitrah, ini menunjukkan ini dari sananya, karena fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha. Sebagaimana perkataan Al-Mawardi, ya. Beliau mengatakan fitrah adalah agama, ya. Yaitu agama yang Allah fitrahkan atas mereka ya. Sehingga ini adalah syariat yang tidak akan berubah. Karena Nabi menamakan fitrah, maka ini syariat yang tidak akan pernah berubah. Dan ini adalah syariat yang disepakati oleh seluruh nabi karena dinamakan dengan fitrah. Dinamakan fitrah seperti tauhid fitrah. Maka memanjangkan jenggot juga adalah fitrah, ya. Memanjangkan jenggot adalah fitrah, dan ini dalil bahwasanya jenggot disyariatkan. Yang terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah kalau lebih daripada satu genggam, tetapi sepakat bahwasanya seluruh syariat menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah SAW menamakannya dengan fitrah, ya. Baik. Ini hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya jenggot. Kemudian di sana ada orang-orang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya jenggot ya. Kemudian mereka bikin syubhat. Di antaranya yang saya dapati tersebar di sebagian internet. Saya sudah bantah zaman dulu, kemudian sekarang dia hapus ya. Sepertinya dia hapus, saya sudah cari enggak dapat lagi. Tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Sebuah perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil.
Kenapa? Karena banyak orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena ini syubhat pertama ya. Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang yang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan salat berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah? Ustaz, bagaimana orang yang tidak punya kaki? Berarti Allah tidak adil dong. Orang tidak punya kaki tidak bisa salat. Ya salat tapi enggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau orang tidak punya jenggot tidak wajib untuk punya jenggot ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berfikir. Liar dalam berfikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. Subhanallah. Liar dalam berfikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini. Ya. Mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil. Ini bagaimana? Ya. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah. Sama. Haji. Kenapa Allah syariatkan haji? Betapa banyak orang tidak bisa haji. Kita di Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji, tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot jangan dibilang Allah tidak syariat tidak adil. Ya sudah kalau tidak mampu ya sudah. Ya sudah ya. Ya sudah. Kemudian syubhat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya sekarang sudah berubah. Rasulullah SAW ketika menyuruh memanjangkan jenggot adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Khaliful majus. Rasulullah SAW mengatakan selisih orang majus. Khaliful musyrikin, selisih orang musyrikin. Khalifu ahlul kitab. Kata Rasulullah SAW selisih ahlul kitab. Kata mereka illah ini sebab disunahkannya jenggot sudah hilang. Sudah hilang karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Kata mereka demikian. Jawabannya mudah. Jawaban pertama, pernyataan kalian bahwasanya orang musyrikin sekarang sudah berjenggot tidak benar. Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Orang-orang Nasara juga sampai sekarang tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot cuma militan sebagian. Itu pun mereka kuncir jenggot mereka. Tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi SAW juga, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga berjenggot. Ya. Tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot. Orang Majusi. Tadi kita sebutkan, orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi, selisih mereka, jangan cukur, panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah, orang-orang musyrikin sudah berjenggot, omong kosong, enggak benar. Enggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam. Ya, bagi orang Islam, ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak jenggot masih menjadi ciri khusus orang Islam, masih jadi ciri khusus orang Islam. Bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya dikuncir atau dipelintir ya. Kemudian bantahan kedua ya, bahwasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa, bukan cuma satu sebab. Sebab pertama untuk menyelisih orang musyrikin, yang kedua jenggot itu adalah fitrah. Kata Rasulullah SAW, asyrun minal fitrah, 10 fitrah di antaranya tadi fa'ul lihah, memanjangkan jenggot. Jadi fitrah, dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah dan dia berlaku pada seluruh syariat. Ya, berlaku pada seluruh syariat para nabi. Ya. Makanya Nabi Harun berjenggot sebenarnya dalam Al-Qur'an. Ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ketika Nabi Musa marah, kemudian Nabi Musa pegang jenggot Nabi Harun, dia tarik, ya jurruhu ilaih. Dia tarik kepala kakaknya Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan, ya bna umma la ta'khudh bi lihyati. Jangan kau pegang jenggotku, jangan kau pegang kepalaku, wala bi ra'si. Itu Nabi Musa pegang jenggot dan kepala Nabi Harun ditarik. Jadi Nabi Harun berjenggot. Ini fitrah. Jadi fitrah, meskipun kita katakan seluruh manusia, orang musyrikin semua sekarang berjenggot ikut sunnah, ya sudah alhamdulillah. Apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot, kita buang jenggot kita? Enggak, ini fitrah. Ya Nabi yang bilang fitrah. Mau diapain lagi? Fitrah. Kecuali hadis Nabi mau kita buang, mau kita rubah, baru hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah. Selama dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah hukumnya, ya tidak akan berubah hukumnya. Jadi saya ulangi, sebab disyariatkan jenggot ada beberapa sebab, di antaranya dalam rangka menyelisihi, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua karena fitrah. Kemudian syubhat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok ya.
Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Ya, orang yang berjenggot itu kata beliau yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Ya, kemudian dia menyebutkan, coba lihat Gus Dur tidak berjenggot, Nur Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraisy Shihab tidak berjenggot. Yang cerdas-cerdas enggak ada yang berjenggot. Tapi kalau berjenggot emosinya saja yang meledak-ledak geger otaknya karena syarat atau syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot. Semakin panjang semakin goblok. Ini perkataannya. Waliyadzubillah ya, ucap oleh seorang ya. Dan itu bantahnya sangat mudah ya. Kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak ya. Kalau dikatakan orang berjenggot goblok, maka Nabi SAW berjenggot ya. Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Sampai ketika ditanya, sahabat ditanya ya, Khabbab ya, akana Nabi SAW yaqra'u fi dhuhr wal asr, apakah Rasulullah SAW baca ketika salat asar dan salat zuhur, salat sirriyah? Kata Khabbab, na'am, iya. Qul Nabi ayy syai'in kuntum ta'rifun. Dari mana kalian tahu Rasulullah SAW ketika itu baca? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, karena jenggotnya bergetar. Ya, Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi dari belakang. Berarti Rasulullah SAW jenggotnya panjang ya. Ya kalau jenggotnya panjang goblok repot ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan, ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun berkata kepada Musa, wahai Musa, jangan kau pegang, wahai saudara kandungku, wahai anak ibuku, jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot ya. Kemudian orang Nasara di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa mau warna kulitnya apapun biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat bahwasanya Tuhan mereka goblok ya karena memiliki jenggot ya? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Kemudian tadi telah kita sebutkan bagaimana para ulama Syuraih Al-Qadhi, dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar 10.000 dirham. Apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan 10.000 dirham ya. Kemudian juga tadi disebutkan ulama Syafi'iyah tadi, berapa banyak ulama Syafi'iyah mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan Al-Mukhtar yang terpilih jenggot dibiarkan ya. Apakah mereka berarti telah dan sepakat tadi tidak boleh menggundul jenggot? Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan ya? Ya. Kemudian juga banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot. Demikian juga banyak tokoh-tokoh non Muslim yang cerdas-cerdas yang juga berjenggot ya. Yang membacakan nama-nama orang Barat banyak sekali ya. Yang mereka juga berjenggot ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian yang bisa kita sampaikan. Ya, intinya bahwasanya jenggotlah sunnah ya. Usahakan kalaupun seorang belum bisa menjalankan sunnah tersebut ya, maka jangan dia gundul jenggotnya. Tetap ada jenggotnya ya, dan berusaha lebih daripada satu genggam ya. Kalau dia tidak mampu ya, maka jangan digundul ya. Bukan malah sebaliknya kemudian mengejek orang berjenggot ya. Itu tidak benar. Sekarang kan kita mengejek sunnah, mengejek ijma ulama, mengejek para ulama, mengejek para anbiya yang mereka berjenggot dengan berbagai macam dalih dan syubhat yang tidak benar. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.